Sebelumnya di Cinta Fitri. Bukan dia kan Pak yang menabrak Bapak? Ini benar, Bu. Nggak salah lagi. Ini orangnya, Bu. Pak, saya sudah lakukan tugas saya, Pak. Bagus. Lu jangan pernah menggunakan nama utama untuk kepentingan kotor lu. Sekarang saya minta anak saya Fahmi bisa hidup kembali. Bisa nggak? Semakin Om bicara, semakin saya yakin kalau Om adalah pelakunya. Kenapa Om bunuh anak saya, Om? Saya relakan anak saya pergi, Om. Demi kehancuran keluarga Hutama. Tapi satu lagi yang harus Om Handoko ingat. Jangan pernah Om bilang cuma saya yang membutuhkan Om. Karena sekarang kenyataannya Om Handoko juga membutuhkan saya. Kalau Om macam-macam, saya tinggal angkat telepon dan saya akan bocorkan semua. Aku nggak tahu lagi, Pi. Aku nggak tahu harus bicara apa. Sekarang aku sudah tidak bisa sedih lagi, Pi. Yang ada itu cuma kemarahan. Dan salah satunya itu kemarahan sama kamu, Pi. Semua yang terjadi itu karena kamu. Asifah juga Faiz. Dan sekarang kamu tahu nggak Farel itu ada di mana? Ada di penjara. Karena dia tuh mempertahankan kehormatan kamu. Apa yang terjadi sekarang, Pi? Apa yang direncanakan Allah buat keluarga kita? Mami nggak ngerti. Apa keluarga Hutama itu masih ada? Kay, kamu kenapa kok pucet? Kamu sakit? Gimana, kamu udah cek belum? Apa hasilnya? Coba lihat. Aku bingung, makanya aku bawa tes pack itu sama kakak. Kok gini ya, Kay, hasilnya? Itu dia, Kak. Ya udah, mendingan kita cek ke dokter aja. Tapi kakak temenin aku ya. Iya, Kak Maya temenin. Mau kapan? Mau malam ini? Jangan, Kak, jangan malam ini. Besok Abel ujian, jadi aku mesti temenin Abel belajar. Besok aja ya, Kak? Ya udah, besok kita ke dokter ya. Makasih ya. Bang Koko kok ada di sini sih? Mas Normannya mana? Mbak Nonseni, saya disuruh mewakili teacher, Mbak. Emangnya Mas Norman kemana? Lagi sakit. Ah, sakit? Sakit apaan sih orang teman? Mbak Nonseni, dosennya tadi. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Larasati, Hadir, Pak. Valentino, Hadir, Pak. Sheni Andrea, Hadir, Pak. Normansa Armando, Kulo, Pak. Buset deh, Normannya jadi tonggos gitu, cuy. Diam! Siapa kamu? Berani ngaku Normansa Armando? Waduh, Pak, saya sebenarnya Koko Wijanarko, Pak. Cuman saya disuruh jadi joki sama teacher Norman Sarmando, Pak. Wow, berani kamu menjadi joki di kampus ini. Begini, Pak, karena saya orangnya tekun, jadi ya saya suruh jadi apa aja, saya jalanin, Pak. Oke, sekarang kamu maju
jelaskan manajemen modern. Cepat! Manajemen ki apa tuh Mbak Non Seni? Aduh. Pak, sumpah Pak, saya nggak ngerti manajemen Pak. Kalau angon kebo sama ternak kebo saya ngerti Pak. Digilet tuh kayak kebo. Yuk, gimana? Panas papa kamu? Udah turun? Belum, Yang. Malahan badan papa makin panas. Bu Enja. Waduh. Oh, Kang Norman karunya amatnya. Kena demam cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini Bu Angelnya udah datang, Pak. Kenalkan Pak, saya Angel. Oh iya, saya Iman, ayahnya Norman. Silakan Bu. Bu Enja. Iya Mas, saya ada di sini. Hah? Bu Enja? Bu Enja? Pak, jangan mati, Pak. Papa jangan mati, Pak. Maaf kita telat, soalnya tadi kita ngurusin beberapa urusan dulu di Metro sama Retro. Nggak apa-apa. Hadi, tolong isi buku tamu kedatangan di sana. Makasih sudah ngasih tahu saya untuk datang ke sini. Kita semua pengen Farel bebas kan? Jadi lebih baik kita singkirkan dulu perbedaan untuk sementara waktu. Saya setuju. Yuk kita masuk. Ikuti saya. Al, lu ngapain kesini? Ini kan bukan jam besuk, Al. Nggak usah dipikirin, Rel. Gue kesini mau ngasih lo penawaran kerja sama. Kerja sama apa, Al? Ngelihat kondisi lo kayak begini kan, ini Retro pasti kena dampaknya kan, Rel? Al, gue sangat percaya sama Mas Bram dan Hadi. Mereka bakal berjuang terus agar Retro dan Metro nggak jatuh, Al. Iya, gue ngerti. Gue juga percaya. Maka dari itu, gue pengen kasih penawaran kerja sama. Dan gue harap lo setuju, ya. Kerja sama apa, Al? Gue akan bantuin Retro. Tapi tentunya gue akan ngelakuin ini dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Al, enggak, Al, jangan, Al. Kenapa, Rel? Rel, semenjak Almos gabung sama Angel Media, itu Almos stabil banget, Rel. Dan kalau menurut gue, ada atau nggak ada gue juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gue nggak diperhatiin juga. Enggak, Al. Gue nggak mau, Al. Gue nggak bisa kayak gini. Sorry. Itu namanya curang, Al. Rel, gue cuma mau bantuin lo. Al, gue tahu, Al. Dan gue sangat berterima kasih sama lo. Tapi bukan kayak gini caranya. Maafin gue, Rel. Gue mikir kalau gue ngerasa gue nggak bisa bantuin lo. Dan gue juga merasa bersalah. Karena semenjak gabung sama Angel Media, gue jadi jaga jarak sama lo dan gue terpaksa ngebohong sama lo, Rel. Udahlah, Al. Lo nggak usah pikirin itu, Al. Gue ngerti kok. Gue nggak mau mutusin persahabatan kita, Rel. Gue juga nggak mau, Al. Pasti ada cara. Pasti ada jalan, Al. Lu bilang aja apa yang lu butuhin. Apapun itu gue akan usahain demi lu ya, Rel. Pasti, Al. Thank you banget. Thank you banget. Stop. Ya. Kenapa kelihatan orangnya ya? Bukan wajah, tapi waktu. Gambar ini diambil pukul 10.30. Terus kenapa? Farel melakukan transaksi pembayaran kartu kredit itu pukul 10.50. Berarti ada selisih waktu 20 menit. Mungkin nggak jarak antara TKP ke restoran itu 20 menit? Kalau kita bisa membuktikan bahwa jarak tempuh itu tidak mencukupi 20 menit, berarti kita punya alibi yang kuat untuk Farel. Kita harus buktikan. Kita ke TKP sekarang. Makasih, Mbak ya. Waalaikumsalam. Bu Fitri, saya punya berita penting. Berita penting apa, Pak? Temui saya di restoran tempat Pak Farel sekitar jam 10-an. Memangnya ada apa, Pak? Saya akan menuju TKP sekarang. Dari TKP saya akan meluncur ke restoran. Dan saya akan menempuh dalam waktu 20 menit. Kalau saya gagal menempuh waktu 20 menit, berarti Pak Farel akan bebas.
Amin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan cara ini ngebantu Farel ya. Ya udah, saya tunggu di restoran sekarang, Pak. Adi, kita mulai dari sini. Dari lokasi kejadian di depan gedung konferensi pers. Kita akan segera menuju ke restoran. Oke Pak, masih 5 menit lagi menuju pukul 10.30. Siap-siap hitung waktunya ya. Oke Pak. Saya telepon Bu Fitri dulu. Iya, Pak. Ibu Fitri di mana? Saya sama Oma udah di restoran. Oke, saya akan coba secepat mungkin untuk menuju restoran. Ya, posisi kami sekarang ada di depan gedung konferensi pers, tempat kejadian kecelakaan. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan saya gagal mencapai ke sana dalam waktu 20 menit. Amin. 1 menit lagi, Pak. Bu Fitri, saya harus siap-siap mau berangkat. Iya, Pak. Oke, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Atas nama cinta. 22 menit. Satu bukti lagi yang memberatkan Pak Farel. Gimana, Pak? Tadi saya lihat jam, kayaknya udah lebih dari 20 menit. Hanya beda tipis. Tidak cukup kuat. Tapi itu artinya suami saya bisa dibebasin kan? Saya akan usahakan lebih baik lagi untuk membantu Pak Farel. Ya Allah. Fit, insya Allah akan ada jalan keluar untuk orang sebaik Farel. Insya Allah, Fit. Kenapa Farel tega ya, Bu? Ngelakuin ini sama aku. Dulu aku emang jahat sama dia, Bu. Sama keluarga mereka.
Tapi aku nggak ada sedikit pun niat untuk membunuh siapapun. Tapi sekarang dia malah bunuh anak aku. Harusnya kalau dia dendam sama aku, dia tabrak aku aja. Jangan bawa-bawa Fahmi anak aku. Tapi ini juga salah aku sih. Waktu aku ditabrak itu, aku cuma nyelamatin diri aku sendiri. Fahmi gak aku peluk, Bu. Harusnya aku gak boleh ngelepasin Fahmi, Bu. Kamu jangan menyalahkan diri kamu seperti itu. Jelas-jelas itu kesalahan Farel yang nabrak kamu. Sampai-sampai anakmu meninggal. Ini semua emang salah Farel. Dia udah bunuh Fahmi, Bu. Bayi yang gak berdosa. Aku rasanya udah gak pengen hidup lagi, Bu. Waktu aku lihat Fahmi meninggal, Bu. Jangan kamu patahkan semangat kamu seperti itu, Is. Hidup kamu masih panjang. Kamu harus isi dengan baik. Iya, Bu. Aku akan isi hidup aku dengan ngebalasin dendam aku sama Farel, Bu. Kamu jangan salah sangka terus sama Farel. Kamu tahu, Is, Farel itu nggak ngelakuin itu semua. Mau ngapain lo kesini, Vin? Aku mau ngomong sama kamu. Gue nggak mau ngomong sama lo, sama keluarga lo lagi. Sekarang lo pergi dari sini. Is, aku mau dengerin aku sebentar aja. Is, kamu tahu kan? Itu suatu nggak mungkin Farel ngelakuin hal keji seperti itu. Is, aku tahu kamu itu bukan Faiz yang dulu lagi. Faiz yang sekarang udah beda. Yang bisa berpikir dengan akal sehat. Dan nggak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Maksud lo apa, Vin? Coba kamu pikir baik-baik. Farel tuh sangat menyayangi Rafa. Dia akan melakukan apapun demi anaknya. Kamu tahu kan waktu Farel dan aku itu benar-benar sedih dan kehilangan Rafa waktu Rafa hilang. Farel benar-benar nyariin Rafa dan merasa kehilangan. Gak mungkin dong Farel ngelakuin itu semua sama anak kamu. Itu karena Rafa anaknya, Vin. Sementara Fahmi, anak gua. Apa dia peduli? Peduli? Is, kamu lupa. Nadine itu anaknya Miska kan? Tapi Farel ngerawat dia. Farel jemput dia di airport. Bahkan waktu di rumah Farel bela-belain namanya Nadine dengan ikhlas. Itu nggak membuktikan apa-apa, Vin. Jelas-jelas Farel nekat nabrak gua saat gua lagi gendong Fahmi anak gua. Bukan Farel yang nabrak anak kamu. Farel nggak mungkin ngelakuin hal sekeji itu. Mohon kamu percaya sama aku. Masalah siapa yang menabrak, biar pengadilan yang memutuskan. Ngapain kamu kesini? Miska, dengerin ya. Aku kesini sama sekali nggak mau ketemu sama kamu. Mendingan kamu pergi aja dari sini, Fit. Sebelum kamu, aku usir. Mau kamu? Aku tarik kamu keluar seperti kamu ngusir aku dari rumah kamu. Ini rumah aku. Bu Asifah, saya mohon Bu Asifah hati-hati sama menantu Ibu Asifah yang ini. Dia bahkan rela membunuh anaknya sendiri demi menjebak Farel. Jaga mulut kamu, Fit. Aku kenal siapa kamu. Dan kamu akan rela menghalalkan semua cara supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan sembarangan kamu, Fit. Fitri, suami kamu akan mendekam di penjara dan busuk di sana. Bahkan dia bisa mati di penjara. Ya Allah, pikiranku nggak bisa berhenti mikirin Fitri, mikirin Rafa.
Kuatkan hatiku ya Allah, kuatkan hatiku. Aku nggak boleh kayak gini. Tapi Fitri, Rafa, aku benar-benar merindukan kalian. Ya Allah, aku udah menyia-nyiakan mereka. Dan mereka ada di sini. Aku ingin minta maaf pada mereka, ya Allah. Pak, ada tamu. Terima kasih ya Allah, doaku dikabulkan. Kamu doa apa, sayang? Fit, maafin aku ya Fit ya. Maafin buat apa? Aku udah menyanyiakan kamu dan Rafa, Fit. Kamu ngomong apa sih, Rel? Iya, aku udah mulai meletakkan kepentingan keluarga aku di atas kamu dan Rafa, sayang. Keluarga kamu itu keluarga aku juga. Iya, Fit. Tapi aku terlalu memikirkan Mami, Fit. Terlalu memikirkan nama baik Papi. Farel, kamu nyesal karena kamu terlalu memikirkan Mami. Berarti kamu juga nyesel waktu itu kamu nyelamatin Mami dari reruntuhan. Kamu juga nyesel kalau kamu nyelamatin nama baik keluarga kamu. Kalau emang kamu nyesal, kamu kan Farel yang aku kenal selama ini. Aku ini Farel yang kamu kenal, Fit. Aku cuma ngerasa kalau aja aku dengar kamu waktu itu, mungkin aku nggak ada di sini, Fit. Rel, aku nggak pernah menyesal. Aku mendapatkan laki-laki kayak kamu. Kamu itu laki-laki yang sangat baik, yang paling jujur, tanggung jawab, romantis, yang pernah aku kenal. Percaya sama aku. Ini tuh cuma bikin kita saling mencintai tanpa cinta. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Fit. Aku cinta banget sama kamu. Cinta kamu itu bikin aku kuat, Fit. Rafa? Rafa juga. Yes, always. Cinta Fitri, Farel, dan Rafa. Sekolah mah ribut dulu kata papa. Atas nama cinta. Lucu ya? Lowbat bisa berdua-duaan kayak gini. Berarti bukan hanya kita yang jodoh, handphone kita juga jodoh dong. Al, Pram kan nelfon aku ya? Pram? Iya, ini sampai ada 10 kali miss call dari dia. Coba deh lihat, dia telepon kamu nggak? Coba. Aku telepon balik deh, Mos ya. Halo, Pram? Pak Aldo? Dari tadi saya telepon tapi nggak bisa-bisa. Sorry, Pram. Handphone saya sama Moza, dua-duanya lagi lowbat. Oh, oke. Saya mau kasih tahu kalau besok ada meeting produksi. Dan semua diharap datang. Ya udah, makasih ya, Pram ya. Sama-sama, Pak. Kenapa sih, Al? Ada meeting, tapi kok bukan Angel yang ngasih tahu aku ya? Kenapa nggak kamu coba telepon aja Bu Angelnya? Ya udah deh. Halo. Loh, Pram? Iya, Pak, ini saya. Bu Angel lagi nggak bisa ngangkat telepon. Nggak bisa angkat telepon? Sebentar lagi saya mau antar Atin ke apartemen Pak Aldo. Dia mau kembali ke sana katanya. Atin balik? Sekarang Atin mau balik. Yaudah. Kita tunggu ya, Pram ya. Makasih, Pak.
Kenapa sih, Al? Kayaknya ada yang aneh deh, Mus. Kita ada salah nggak sih sama Angel? Kayaknya dia marah deh. Sampai-sampai menghindar dari telepon aku gini. Masa sih? Tapi iya juga ya. Kenapa mesti Pram yang angkat teleponnya? Aku juga nggak ngerti, Mus. Makasih ya, Pak. Selamat malam. Sama-sama. Aku harus kuat. Aku harus terusin perjuangan ini demi Farel, demi Rafa. Ya Allah, bantulah hamba. Iya, Di. Aku lagi jenguk Farel. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Tin. Ya, Bu. Gimana di sana? Di tempatnya Bu Angel. Iya. Gimana? Kamu betah? Betah, Bu. Betah kok, Bu. Tapi? Ya nggak ada tapinya, Bu. Bu Angel itu orangnya baik kok, Bu. Baik banget malah. Dia nggak ada ngomongin soal saya atau soal Pak Aldo atau gimana gitu? Kayaknya nggak ada, Bu. Bu Angel itu orangnya baik kok, Bu. Terus kenapa kamu disuruh pulang, Tin? Dia nggak suka atau gimana? Aku nggak ngerti deh. Itu sih bukan karena Bu Angel. Saya balik sendiri, Bu. Abis bingung. Kenapa kamu bingung? Ya, Atin bingung aja. Di sana nggak disuruh apa-apa, Bu. Atin kan nggak enak. Jadi Atin mendingan pulang aja, Bu, ke sini. Mari, Bu. Saya ke kamar dulu ya, Bu. Saya cuma mau briefing sebentar. Besok adalah hari sidang. Semuanya harus siap. Saya cuma mau informasikan, pengacara Faiz itu adalah tipe yang suka bikin kuping panas. Jadi semuanya harus bisa menahan diri. Saya bisa menahan diri saya. Saya yakin itu. Tapi yang saya khawatirkan adalah Ibu Lia. Saya akan mendampingi Bu Lia. Oke. Usaha kita untuk membuktikan alibi dengan eksperimen hari ini gagal. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Biar aku sama Mas Bram akan terus pelajarin rekaman itu. Jadi, kita mulai dari nol lagi. Fit, kamu yang sabar, Fit ya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Farel tuh nggak salah. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Percaya itu. Farel tuh nggak bersalah. Ya. Farel akan bebas. Pak, makan yang banyak, Pak, biar sehat. Apa emang sehat tuh? Kenapa? Kalau Bapak udah sehat, kenapa? Kok kemarin pingsan? Oh, itu nggak sengaja. Ya kalau sengaja namanya tidur, teacher, bukan pingsan. Diam lo. Ikutan aja. Pak, kalau Bapak udah beneran sehat, berarti Bapak bisa ngelatih teman-teman juga untuk main sepak bola dong, Pak. Ya pasti bisa dong, Nak. Itu cabang olahraga yang paling Bapak kuasai. Emang kamu bisa jadi pelatih bola apa? Ya justru kan aku sering lihat TV, Pak. Jadi tahu strategi. Ya ntar liatin aja nih ya. Aku akan melatih anak-anak itu menjadi pesepak bola yang handal. Terus bisa menjadi bibit-bibit pesepak bola Indonesia. Agar Indonesia bisa mengikuti kejuaraan Piala Dunia. Benar nggak, Codot? Hah? Sip. Teori. Ya, liatin aja ntar hasil didikan aku. Pokoknya gini, Paul. Kamu pulang sekolah dan lu Codot berdua pulang jualan. Sore-sore kita ngelatih anak-anak gitu. Oke? Oke. Mantap. Tempenya, Pak. Mama. Alif baru pulang sekolah ya, sayang. Gimana sekolahnya, Nak? Hari ini Alif enggak sekolah, Ma. Kenapa? Libur dulu kata Papa. Kata Papa? Mas? Aku telat bangun, Mai. Ya ampun, Mas. Nggak apa-apa ya, kan Alif masih TK ya? Iya, tapi kan udah Kak, nggak apa-apa. Bule, semua udah pada berangkat ke pengadilan ya? Iya. Kalian mau berangkat juga ke sana?
Sekalian aja nih sama Nak Bram. Iya, Kay. Aku juga ke sana kok. Oh, nggak usah. Kita pergi sendiri. Emang kenapa, Mai? Kalau berangkat sama aku? Nggak apa-apa kok, Mas. Cuma aku sama Kak Maya itu mau mampir ke rumah sakit dulu. Rumah sakit? Sopo sing sakit? Gak ada yang sakit kok, Bule. Aku cuma periksa rutin aja. Aku minta temenin sama Kak Maya. Makasih ya, Mas. Nanti kita ketemu di pengadilan aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kenapa sih harus tarik urat terus? Nggak tahu lagi. Tapi ya, Kak Maya itu bawaannya ya kayak gitu tuh kalau ngeliat dia. Dia juga ngotot sih ngomongnya sama Kak Maya. Ya udahlah, kita pergi aja yuk, keburu siang, Kak. Oke. Boleh nitip Alif sebentar ya? Iya. Ya wes sana, Dang pergi. Makasih ya, Bule. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mama. Nadine? Nadine mau kemana, sayang? Nadine mau ke rumahnya Om Norman. Ngapain? Nadine nggak betah di sini, Mama. Nadine mau ke rumahnya Om Norman aja. Nadine itu anak Mama, bukan anaknya Om Norman. Jadi Nadine nggak boleh ke sana, di sini aja ya. Tapi Nadine nggak suka di sini, Mama. Nadine nggak betah. Nadine benci Mama. Dengerin Mama dulu sini, Nadine. Gak usah bandel dong. Ada apa sih nih? Nadine kenapa, sayang? Nadine nggak betah di sini. Nadine mau pergi aja dari sini. Mau pergi kemana? Nadine mau ke tempatnya Om Norman. Miss, kamu antar aja ke sana. Toh sebentar lagi kita juga harus ke pengadilan. Jangan, Bu. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Lagian juga Nadine ini kan anak aku. Jadi seharusnya dia di sini aja, nggak di mana-mana. Sebentar lagi juga babysitternya datang kok. Nadine suka baca nggak? Sini, Ibu bacakan cerita yuk. Kita baca sama-sama. Tuh, sama Eyang sana. Dia orang yang hampir menabrak saya, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita melatih tendangan, kita harus melakukan teknik fisik dulu, yaitu melatih fisik kita biar kuat. Ya nggak, Cep? Mong? Ya. Iya, benar, teacher. Anak-anak, sekarang kalian semua keliling lapangan sebanyak 5 kali. Heh, Mantonggos. Nah, cuma 5 kali. Bagaimana mau Piala Dunia didapatkan kalau cuma 5 kali mah? Kudunya dibanyakan ya, 100 kali. Tahu nih, masa 5 kali gimana sih lo? Bener si Cemong nih. Nah anak-anak, sekarang kalian harus lari keliling lapangan sebanyak 100 kali, oke? Ya, capek dong. Ya elah capek. Kalau nggak mau capek, jangan main sepak bola, main bola bekel. Katanya mau jadi bintang Piala Dunia, gimana sih? Mau nggak? Mau. Oke, kalau misalnya periwitan ini bunyi, kalian mulai lari, oke? Siap? Ayo, terus. Lari terus. Terus. Hai. Ayo semangat, semangat. Ya, ayo terus. Terus. Kok pada berhenti sih? Aduh, Pak. Capek nih. Iya, Pak. Capek. Ah, cemen lo semuanya. Ih, pada nangis. Udah pada pulang aja sono. Aneh sih, katanya mau jadi bintang Piala Dunia, segitu aja udah mewek ya. Pak, jangan galak-galak dong, Pak, sama mereka. Nanti mereka nggak mau latihan lagi. Tuh kan, teacher. Kalau ngelatih anak-anak tuh emang gampang-gampang susah. Makanya jangan galak-galak, teacher. Bener nggak, Cep?
Kang Norman juga sih ngajarnya pakai kekerasan. Kalau ngajar anak-anak mah dengan penuh kelembutan, kasih sayang gitu, Kang. Ah, contohnya kayak gini, Kang. Hayo anak-anak, sekarang latihannya boleh istirahat dulu, tapi cuma 5 detik. Habis itu ditambah ya, jadi 100 kali lagi, jadi 200 kali. Hayo, semangat! Ah, ngaco lo. Itu secara ngajar guru TK. Hah? Lu ya yang ngajarin bola anak gue? Enggak, Bu. Ini sebetulnya pelatih utamanya teacher, Bu. Saya cuma asistennya. Saya juga asisten. Tah juragannya mah ada dengkotnya. Tega banget lu ya, nyuruh anak-anak lari sampai 100 kali. Sabar semuanya ya. Itu kan cara mengajar teknik sepak bola yang baik dan benar. Itu juga saya belajarnya dari pelatih luar negeri. Ya. Iya. Teknik pala lu peyang, itu penyiksaan tahu. Udah, Pok, kita libas saya langsung. Ayo cepet. Semuanya sudah jelas kalau Farel yang merencanakan penabrakan tersebut. Sudah banyak saksi yang melihat dan mendengar sendiri kalau dia datang ke konferensi pers dan mengancam Faris. Itu bukti yang jelas. Itu bukan bukti. Itu hanya fakta bahwa Pak Farel sedang meluapkan emosinya. Tidak bisa disambung-sambungkan antara luapan emosi dengan tuduhan bahwa saudara Farel itu yang melakukan penabrakan. Justru itu membuat semakin jelas. Luapan emosi itu menjadi motivasi Farel untuk naik ke dalam mobilnya, menunggu saat yang tepat, dan bam, menabrak mobilnya ke Faris. Itu semua kan cuma dugaan. Pak Farel tidak melakukan penabrakan. Faktanya tidak ada satupun yang bisa membuktikan kalau Pak Farel yang mengendarai mobil itu. Anda yakin itu? Pak Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk memanggil saksi. Izin diberikan. Dia ini adalah pengendara motor yang kebetulan lewat pada saat Farel keluar dari konferensi pers. Silakan dimulai. Tolong sebutkan nama Anda. Saya Aris, Pak. Pada tanggal 12 Februari pukul 11 siang, Anda sedang berada di mana? Di jalan, Pak. Saya lagi naik motor menuju rumah saya. Dan di jalanan tersebut, Anda mengatakan bahwa Anda melihat sebuah kendaraan dengan plat nomor 1927 WE melintas dan hampir menabrak Anda. Betul, Pak. Bisa dijelaskan dari mana arah mobil itu berasal? Bisa, Pak. Mobil itu baru keluar dari parkiran gedung Fahmi Advertising. Pokoknya mobil itu ngebut sekali. Saya hampir jatuh, Pak. Bagus saya nggak luka berat, Pak. Apa Anda bisa mengenali orang itu? Bisa, Pak. Apakah orangnya ada di sini? Iya, Pak. Dia orang yang hampir menabrak saya, Pak. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa mobil melintas dengan cepat. Bagaimana Anda bisa yakin kalau yang mengemudikan itu adalah Pak Farel? Ya, saya yakin, Pak. Dan dalam waktu sedemikian cepat, artinya sekian detik Anda bisa menghafal nomor plat mobilnya juga? Ya, iya, Pak. Maaf Yang Mulia, keterangan saksi sangat meragukan. Saksi terlihat sudah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Interupsi. Ini tuduhan tanpa bukti. Maksud saya, saudara saksi sudah memiliki skenario sebelum masuk ke dalam ruang persidangan. Omong kosong. Argumen ini terlalu lemah untuk pengacara sekaliber Anda. Saudara penuntut, harap sopan di ruang sidang. Saudara pembela, apa saudara bisa membuktikan? Kami butuh waktu Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda sampai dengan saudara pembela memberikan bukti yang otentik. Sampai saat ini, saudara Farel masih sebagai tersangka.
Fitri. Percuma, Fit. Kamu nyari bukti sampai ke ujung dunia juga kamu nggak akan dapat. Suami kamu itu pembunuh. Sekarang kamu tinggal nunggu waktu aja. Farel harus menjalani hukumannya, Fit. Miska, aku sama Farel itu nggak berusaha menghindari apapun. Kami juga turut berduka cita atas kehilangan anak kamu. Tapi kamu ingat baik-baik ya, Farel itu nggak bersalah dan dia akan bebas. Kamu terlalu sombong, Fitri. Fit, kamu udah dikasih tahu berulang kali, tapi kamu ngeles terus. Farel nggak akan bebas. Ngomong naon teh si balaka cipot sama kamu, Fit? Fit, harusnya kamu pergi aja, nggak usah kamu tangkepin. Nggak apa-apa kok, Ma. Aku sama sekali nggak kepengaruh sama Miska. Dia itu cuma nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. Dan aku yakin apapun itu Farel pasti bebas. Karena Allah itu maha melihat, maha adil, dan maha mengetahui. Aku mohon berikan keluargaku keyakinan dan kekuatan. Lindungi mereka dari segala orang jahat yang mengancam. Atas nama cinta. Gimana? Kamu hamil. Ya Allah, selamat ya. Makasih ya. Ih, kamu tuh seneng harusnya, bukan sedih. Dengan kondisi Kak Farel lagi di penjara gini, aku susah buat seneng, Kak. Kak, kita rahasiain dulu ya kehamilan ini ya. Kenapa sih, Kay? Semua orang juga bakal seneng kalau tahu kamu hamil. Sementara aja, Kak. Aku nggak mau karena kehamilan ini perhatian semua orang tuh nggak tertuju lagi sama Kak Farel. Ya nggak mungkin lah. Sementara aja ya, Kak. Oke, tapi jangan kelamaan ya. Iya, aku janji. Nanti aku yang akan kasih tahu sama semua orang kok. Saksi itu palsu. Yang dia ucapkan itu semua fitnah. Kami udah tahu. Kami udah datengin dia sebenarnya sebelumnya. Mami betul-betul nggak habis pikir. Dari mana mereka tuh tahu informasi mengenai orang itu? Padahal bukannya orang itu harusnya saksi dari kita. Atau kita kan yang pertama kali menemukan orang itu? Itu mungkin saja terjadi. Itu biasa. Kita cuma terlalu naif. Seharusnya begitu tahu dia memberatkan Pak Farel, kita nggak usah bawa dia ke kantor polisi. Dugaan saya mengatakan kalau dia melakukan ini karena dibayar sama orang untuk memberatkan Pak Farel. Oh, jadi ini semua ya permainan Faiz sama Miska untuk kejebak Farel ke penjara? Kita nggak tahu. Mungkin saja. Tapi apa mungkin ya? Miska sama Faiz demi menjalankan semua ini dia tega korbanin anaknya sendiri. Kayaknya nggak mungkin ya. Apa segitunya mereka sampai nggak punya hati? Itu sih bisa aja, Fit. Mereka itu memang iblis kok. Om pasti udah nggak heran lagi. Siapapun dia pasti memiliki koneksi yang cukup bagus dengan keluarga ini. Karena momen yang dipilihnya sangat tepat. Dan ini nggak mungkin kerjaan orang luar. Ya tapi siapa, Pak? Tenang, Pak Farel. Perjuangan kita belum selesai. Rasanya makin lama makin jauh dari kebenaran. Rel, memang mungkin kebenaran itu jauh. Tapi kamu harus yakin kalau kebenaran itu pasti ada. Hukum memang bisa dipermainkan sama manusia, Rel.
Tapi Allah itu di atas segalanya, nak. Iya, Mi. Aku akan kuat, Mi. Dengan segini banyak yang mendukung aku akan kuat, Mi. Maaf, Mami permisi dulu. Mi. Udah, Rel, nggak apa-apa. Mami kamu itu cuma nggak mau nunjukin kesedihannya di depan kamu. Takut kamu nanti makin sedih. Iya, Om, aku ngerti. Sayang, udah ada kabar dari Fitri? Oh, belum sih, ini baru mau aku telepon. Biar aku telepon deh. Halo, Fit. Gimana? Kabar Farel, Fit? Udah ada perkembangan? Farel belum bisa bebas dari tuduhannya. Malah sidang kemarin bikin Farel tambah tersudut. Tersudut kenapa, Fit? Jadi dari pihak mereka bawa saksi. Dan saksi itu bilang dia ngelihat Farel keluar dari gedung itu bawa mobilnya ngebut. Saksi? Kok bisa? Aku yakin itu cuma saksi palsu. Pasti saksi itu sengaja mereka bayar untuk membuat Farel tambah tersudut. Kenapa bisa sih, Fitri? Fit, kalau misalkan kayak begini, mereka berarti punya planning, Fit. Dan mereka berniat untuk menjebak Farel. Ya Allah, aku juga tahu dan kita semua lagi berusaha untuk membongkar ini semua. Aku minta tolong doanya ya. Iya, Fit, aku pasti doain yang terbaik buat kamu. Kalau sempat aku kesana ya. Iya, makasih banyak, Al. Gimana sih dongnya Farel? Buruk, Mos. Mos, kayaknya aku harus kesana deh, Mos. Aku nggak bisa ngebiarin pihaknya Faiz seenaknya kayak begini. Sabar, sayang. Aku emosi, Mos. Sayang, kalaupun sekarang kamu datang ke sana dengan keadaan emosi, kamu tuh cuma akan memperburuk keadaan. Lagian, pagi ini kamu ada meeting, kan? Iya, kamu benar, Mos. Aku sekarang, Mos. Ini aja udah telat. Ya udah, kamu berangkat sekarang ya. Tapi Sayang, kamu gak usah khawatir. Biar aku yang keep in touch sama Fitri. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, aku langsung hubungin kamu ya. yaudah aku berangkat ya, sayang ya. Hati-hati ya, sayang ya. Ya Allah, tak henti-hentinya kamu memohon padamu, ya Allah. Hamba mohon berikanlah petunjukmu bagi anak cucu hamba. Farel gak bersalah. Bebaskan dia dari tuduhan ini. Bukakanlah semua jalan bagi Farel untuk bisa bebas, ya Allah. Padamu Allah, Maha Adil dan Maha Tahu. Aku mohon berikan keluargaku keyakinan dan kekuatan. Lindungi mereka dari segala orang jahat yang mengancam. Aku percaya sebentar lagi kami semua akan bersama-sama lagi. Terima kasih ya Allah. Amin ya Allah. Tapi ini artinya kita akan kalah, Bu. Dan Farel akan lepas dari tuduhan. Dan tuntutan itu akan berbalik kepada kita. Saya nggak ngerti. Atas nama cinta. Jadi bukan Om Handoko yang mengendarai mobil itu? Aku bukan pemain kacangan, Miss. Terus siapa, Om?
Ya, kelas amatir. Dari mana Om dapat foto ini? Aku ada di sana waktu orang itu mencuri mobil Farel di depan restoran dan mengembalikannya ke tempat semula. Om, ini bahaya Om. Kalau Om cetak foto-foto ini, terus foto ini bisa jatuh ke tangan keluarga utama, apa yang terjadi Om? Kita bisa kalah telak. Ya, saya tahu itu. Dan saya tidak berencana untuk kalah, Miss. Foto ini adalah asuransi kita. Foto ini adalah alasan kenapa kita melakukan semua ini. Maaf Om, saya masih nggak ngerti. Pada saatnya nanti kamu akan mengerti. Kamu harus banyak belajar, Miss. Sekarang dengarkan baik-baik. Angel, belum meeting kan? To the point aja ya, Al. Saya nggak suka dengan cara kamu ngurus perusahaan ini. Nggak suka dengan cara saya. Nggak suka dengan cara saya kayak gimana? Kamu nggak profesional. Kamu nggak punya skala prioritas. Kenapa dokumen ini belum ditandatangan juga? Padahal kamu tahu kan, kalau nggak secepatnya cash flow kita yang akan terpengaruh. Saya tahu, Angel. Saya punya rencana hari ini saya tanda tangani ini semua. Lagian semua masih terkontrol kan, nggak deadline. Seharusnya kan bisa, jauh sebelum deadline. Angel, udahlah. Ada masalah apa sih? Nggak ada masalah apa-apa kan ini semua? Semuanya beres. Terserah kamu lah, mau alasan apa. Yang pasti kamu udah janji sama saya nggak akan ngecewain saya. Tapi kamu lebih bela teman kamu Farel itu kebandingkan Almost Angel. Saya nggak suka. Aneh, kenapa jadi ribet kayak gini sih? Jadi seberapa besar kemungkinan Farel bisa bebas, Pak? Saya rasa sangat kecil, Bu. Karena pembelanya Farel pun nggak memiliki bukti yang kuat untuk menyangkal tuduhan itu. Kira-kira bukti apa saja yang bisa langsung membebaskan Farel? Ya, seperti bukti kalau misalnya yang nabrak itu bukanlah Farel. Kita punya bukti seperti itu sekarang. Maksud Ibu? Apa itu sudah cukup kuat? Tapi ini artinya kita akan kalah, Bu. Dan Farel akan lepas dari tuduhan. Dan tuntutan itu akan berbalik kepada kita. Saya nggak ngerti. Bapak nggak perlu ngerti. Yang penting sekarang adalah kita memiliki sesuatu yang diinginkan oleh keluarga utama. Besok di Cinta Memang Fitri. sedikit kemungkinannya. Tapi bukannya berarti tidak mungkin. Kita harus mencari bukti satu atau dua yang bisa